Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan di sini tutorial mengenai pengaturan dari e-learning yang kita bawakan untuk mahasiswa. Ya, kita login saja. Ya. Oke, masuk e-learning. Ya. Ini udah masuk Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan dengan e-learning, maka e-learning itu sendiri harus di setting atau diatur terlebih dahulu ya. Ini saya contohkan, misalnya saya ambil ini. Ini mata kuliah ini ya. Nah, karena di e-learning Universitas PGRI Palembang itu sendiri sudah terintegrasi dengan Sispo, jadi ya secara standar, secara default itu sudah diatur, tapi perlu kita atur lagi sebetulnya ya. Bagaimana pengaturannya? Kita klik di sini. Ini udah kita pilih dulu ya, ini mata kuliah ya. Ini mata kuliah ini secara default sudah terintegrasi, nama-nama seperti ini terintegrasi dengan Sispo kita ya. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Klik di sini edit setting ya. Oke. Nah, ini pengaturan secara general, ini namanya ya. Ini namanya sesuai dengan di sistem informasi akademik kita, Sispo PGRI Palembang ya. Ini nama kos atau khusus atau pembelajaran dari learning mata kuliah kita ya, seperti ini nama lengkapnya, nama pendeknya ini ya. Saya pikir ini nggak usah diubah lagi ya. Ini juga kategorinya sendiri ya. Kemudian visibility-nya, artinya apakah ini disembunyikan. Kalau misalnya di hide seperti ini, maka ini tidak akan terlihat oleh mahasiswa ya. Nah, jadi ini mungkin kalau misalnya nanti kalau sudah selesai ya boleh kita hide, tapi kalau misalnya sedang berlangsung ya jangan di hide ya, harus di show, diperlihatkan, jadi mahasiswa bisa melihat. Kemudian ini jangan lupa ya diubah ya, jadi sesuai dengan kalender akademik yang berlaku ya. Jadi misalnya di sini karena ini apa namanya genap ya, bisa kita atur di sini misalnya ya, ini dari Januari ya kalau tidak salah, katakanlah tanggal 6 Januari ya. 6 Januari 2020 mulainya ini jam ya Bapak Ibu, ini jam misalnya jam 00 lewat 00 menit ya. Kemudian sampai kapan ini berakhir ya. Ini perlu dibuat ya. Kita tentukan nanti, misalnya kita buat di sini katakanlah misalnya 15 Juni ya, 15 Juni 2020 sampai ya 00 ya. Kalau mau isi 00 boleh, kalau mau di ya sesuai dengan ini jam 00 ya, ini nggak perlu sebetulnya, nggak penting ya. Nah, ini kalau sudah diatur seperti ini, nanti ketika sudah sampai tanggal 15 Juni pukul 00 maka ini sudah berakhir ya. Nanti letaknya e-learning ini tidak lagi dalam progres, tapi dia sudah dalam bentuk pas ya. Nanti saya perlihatkan maksudnya apa yang progres dan pas itu. Oke.
Ini course ID number, ini nomor ID-nya ya, nomor ID number dari course kita. Kemudian ini deskripsinya sendiri ya, keterangan, kalau mau ditambahkan boleh. Kemudian ini summary file, ini artinya bisa kita letakkan di sini. Mungkin nanti mahasiswa bisa lihat ya, kira-kira e-learning ini tentang apa gitu ya, maupun menjelaskan mata kuliahnya atau learning apa gitu. Di sini bisa dijelaskan baik berupa gambar atau dalam bentuk tulisan PDF ya, bisa dinamakan. Ini nanti terlihat di apa namanya, di awal, di halaman depan dari e-learning kita ya. Ini akan terlihat sedikit di depan ya. Kemudian course format ya, jadi formatnya nanti bagaimana. Kalau kita klik formatnya, ini ada topik format, artinya nanti di sini jadi maksudnya topik di sini e-learning kita itu nanti bentuknya dalam berupa topik-topik ya. Jadi misalnya topik ada 1 sampai 16 ya, karena misalnya 16 kali pertemuan, nanti setiap pertemuan itu topiknya apa, topik berikutnya apa, topik 1 misalnya apa, 2 apa, 3 apa ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pilih weekly format, maka itu nanti dia tersusun ya, dari tanggal mulai perkuliahan kita sampai akhir perkuliahan itu nanti bentuk format. Jadi minggu ke-1 dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, minggu kedua dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Kemudian social format ini atau single format ini ya, ini maksudnya nanti topiknya hanya 1 ya, jadi tidak banyak. Jadi biasanya ini apa, course singkat lah kira-kira begitu ya, jadi cuma 1 topik ya, biasanya seperti itu ya. Biasanya kita pilih saja ya topik format ya. Oke, ini abaikan saja. Kalau misalnya course layout itu artinya semuanya akan terlihat dalam 1 page, 1 halaman ya. Kemudian tampilannya ya, ini bahasa yang mau menggunakan bahasa apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya diklik ya English, maka nanti tampilan dari e-learning ini dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya Indonesia nanti dalam bahasa Indonesia. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa walaupun kita memilih Indonesia, tidak sepenuhnya semuanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Oke ya, saya pilih saja do not request. Kemudian so gradebook ini maksudnya apakah nanti nilai-nilai atau peringkat dari mahasiswa itu diperlihatkan atau tidak. Jadi mahasiswa bisa melihat nilai mereka atau peringkat mereka ya. Oke, kemudian ini maksimum ukuran file yang bisa di-upload ya. Ini paling tinggi 32 MB. Jadi memang sudah kita atur paling tinggi 30 MB. Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki lebih kecil lagi ya silahkan diatur ya. Kalau mau ini paling tinggi 32 MB. Oke. Ya, ini yes saja ya. Oke, kemudian grup ya. Jadi dalam e-learning juga kita bisa atur grupnya ya. Nanti di tutorial berikutnya akan diperlihatkan bagaimana bentuk grup ya dalam e-learning. Nah, kalau ini dipilih visible group ya, maka ini akan diperlihatkan kepada semua grup ya. Kalau no group berarti nanti di e-learning kita tidak ada grup. Jadi semuanya ya mahasiswa tidak ada grup. Tapi kalau separate group ini hanya diperlihatkan beberapa grup gitu, bisa-pisah. Jadi kalau visible group semuanya akan terlihat, semua mahasiswa bisa lihat ya. Nanti juga kalau misalnya grup semua grup bisa terlihat ya. Ini
pilih 0 saja. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu bisa di sini kan dalam bahasa Inggris ya kan, mungkin atau dalam bahasa Indonesia juga kadang-kadang ada apa namanya student gitu ya. Bisa kita ganti studentnya, misalnya ganti jadi mahasiswa. Guys itu tamu misalnya ya. Kalau misalnya teacher bisa diganti nanti dosen, karena kita perkuliahan kita ganti dengan dosen ya, misalnya seperti itu ya, terserah Bapak Ibu ya, misalnya seperti ini. Nanti di sini akan terlihat nanti begitu apa namanya tertulis student nanti diganti menjadi mahasiswa namanya ya. Kalau teacher dosen. Kalau ini misalnya kalau dipakai di SMA sekolah itu biasanya ini guru, ini siswa gitu. Oke. Kalau sudah kita klik save and display ya. Jadi pengaturan learning kita sudah selesai gitu ya. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan mengenai yang in progress ya, atau progress, kemudian pas ya. Ini kalau misalnya kita buat sudah atur seperti ini ada in progress, artinya ini adalah learning yang sedang berjalan, yang sedang kita lakukan ya, sedang kita laksanakan oleh dosen. Kalau pas ini artinya mata kuliah yang lalu ya, yang lama gitu ya. Ini letaknya di sini ya. Ini ya, untuk sementara memang hanya ada 2, progress kemudian pas. Nah, kalau Bapak Ibu tidak tetapkan tadi pengaturan tanggalnya tadi, maka ini akan selalu ada di in progress. Tentu saja ada di sini, dan nanti mahasiswa akan selalu melihatnya itu juga ya, selalu ada gitu. Jadi sebaiknya diatur nanti penanggalan dari tanggal berapa, sesuaikan saja dengan kurikulum kita ya. Jadi mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa dalam satu semester itu gitu ya. Ini kalau misalnya Bapak enggak, jadi kalau misalnya di learning Bapak Ibu tidak ada di pas, itu berarti nggak diatur itu. Oke, itu saja kira-kira Bapak Ibu untuk pengaturan learning ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.